Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Kali ini kita membahas masalah yang cukup menarik ini ya, statement yang mengejutkan dari Menko Polhukam kita Mahfud MD. Ini kita kutip dari, ini cukup viral sebenarnya ya, dari kanal YouTube Total Politik ya, pada Selasa 26 April. Mahfud MD mengemukakan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ini salah satunya juga dimuat di Banten bantennews.com ya. Ya, dengan judul Mahfud, di negara-negara Amerika Latin, kondisi negara seperti ini lazim digulingkan dengan kudeta. Ini luar biasa karena di wawancara tersebut Mahfud MD mengakui bahwa Indonesia dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja ya. Korupsi sudah merajalela di berbagai kalangan begitu ya, dalam berbagai bidang begitu ya. Dan ya, ada statement yang menarik di sini ya, disebutkan menurut Mahfud, saya bacakan saja ya. Menurut Mahfud harus ada strong leader yang mampu melakukan terobosan. Saat Jokowi selesai 2024 nanti, maka penggantinya harus orang kuat yang siap untuk melakukan pembersihan. Kemudian Mahfud juga mengatakan, di negara-negara Amerika Latin, kondisi seperti ini rezim sudah digulingkan dengan cara kudeta. Waduh, luar biasa. Kemudian banyak juga ungkapan menarik ya di kanal situ ya. Tentunya akan kita cermati dengan seorang narasumber pakar komunikasi politik ini dengan Profesor Cipta Lesmana. Halo, apa kabar Profesor Cipta? Apa kabar Pak Rahma? Ya, sehat-sehat ya. Ya, sehat. Alhamdulillah, ini menarik ini yang disampaikan. Kalau saya sehat, alhamdulillah, tapi dari statement Mahfud MD ini menunjukkan Indonesia sangat tidak sehat begitu ya. Bahwa bisa dikatakan ini korupsinya menurut Mahfud ini sudah lebih gila dari Orde Baru begitu. Itu Mahfud MD loh yang ngomong pada saat rezim ini terjadi dan biasanya digulingkan dengan kudeta. Kalau Profesor Cipta melihat statement mengejutkan seperti ini, komentarnya Prof? Ya, waktu saya dapat YouTube ini, saya putar, saya dengarkan 3 kali saya dengarkan. Saya juga kaget. Waduh, ini Mahfud MD, Menko Polhukam. Memang belakangan saya amati Pak Mahfud sering mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Yang tempo hari kita ulas juga di sini tentang wacana industri hukum. Jadi korupsi sudah menjadi industri hukum. Yang namanya industri adalah ya jual beli gitu kan ya. Pak Rama mau jual, nih saya beli. Nah, berapa duit ya? Itu dia bilang korupsi sudah menjadi industri hukum. Sudah merajalela ya, jual beli tentang keadilan. Itu mengejutkan sekali. Nah, pernyataan 2 hari 3 hari yang lalu ini juga mengejutkan sekali ya. Dia bilang Indonesia ini seperti waduh, udah nggak karuan nih bahasa Betawinya gitu ya. Lebih buruk dari Orde Baru kata dia. Lebih buruk dari Orde Baru. Waduh. Ini apa Mahfud lupa ya? Dia hari ini, detik ini masih menjabat Menko Polhukam. Jabatan Menko Polhukam itu tinggi itu. Ini sama menampar Jokowi kalau menurut saya. Ini tangan kanan nih Mbak Rama, tangan kanan presiden. Karena loyalis dulu ya. Loyalis ya. Jadi kalau dari segi komunikasi, apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud, menurut saya sebagai orang komunikasi itu sudah empet sekali, sudah kesal sekali Pak Mahfud melihat situasi politik, keamanan dan ekonomi di negara kita pada saat ini ya. Sampai dibilang nih kalau keadaan ini terjadi di luar negeri di Amerika Latin itu biasanya solusinya kudeta. Betul. Saya lama mengamati Amerika Latin. Di sana tuh jatuh mundur terus digulingkan. Kalau korupsi, urus huru-hara macam-macam dijatuhkan gitu ya. Nah, kalau keadaan ini jatuh di Amerika Latin, ya, katanya gitu ya, ini kudeta ini. Terus Pak Mahfud belum selesai kata-katanya, di-cut sama pendengar yang lain itu, saya lupa namanya siapa itu. Nggak usah jauh-jauh Pak, di atas kita sudah terjadi. Myanmar, atas kita. Juga sama juga, kudeta juga gitu ya. Waduh. Nggak usah Amerika Latin ya, Asia juga begitu. Nah, diakui juga sama Mahfud, iya betul. Waduh, ini gawat ini ya. Nah, jadi jawaban saya yang pertama adalah begitu. Saya juga nggak ngerti ini kenapa jadi seperti udah kesel gitu loh. Kesel, dan kedua ada nuansa
hopeless dari kepala Menko Polhukam kita. Hopeless. Apa masih bisa diobati nih penyakit? Kira-kira begitu. Habis korupsi sudah merajalela, sudah di legislatif, eksekutif, bisnis, semua gitu. Mau apa lagi sekarang? Bagaimana mau dihantam korupsi? Orang yang hantam korupsi juga. Nah itu Pak Rahma. Tapi kalau dilihat ini motivasinya apa sih sebenarnya Mahfud MD mengatakan? Karena kan kalau kata Profesor Cipta tadi itu mungkin hopeless karena sudah melihat kondisi yang korupsi di mana-mana, sudah gemes gitu-gitu. Apakah benar cuma itu motivasinya? Karena mungkin juga loh ada motivasi lain. Karena ini kan 2024 karena mungkin mau mencari simpati, mau nyapres. Ya, semua ambisi. Rahma juga ambisi jadi presiden, setahu saya. Nah, motifnya apa? Motifnya apa? Kotak-kotak. Yang sebenarnya nobody knows, nggak ada yang tahu. Ya, saya profesor, saya juga nggak tahu motivasi Pak Mahfud lemparkan pernyataan yang menghebohkan ini apa, nggak tahu. Kecuali Pak Mahfud dan Sang Maha Kuasa yang tahu. Ya, memang ada kemungkinan begini, ada kemungkinan kita positive thinking lah, positive thinking ya. Positive thinking kalau menurut saya motivasinya Mahfud ingin memperingatkan kita semua rakyat Indonesia ini, terutama orang politisi, orang akademisi, pengamat politik, termasuk orang media, Pak Rahma ini memberikan peringatan yang serius. Awas, hati-hati, negara kita sudah dalam situasi yang tidak baik, gonjang-ganjing. Awas, awas ya. Mari kita sama-sama, ayo kita bekerja serius. Jangan sampai yang sudah jelek ini masuk ke jurang, hancur negara kita itu. Menurut saya begitu. Positive thinking lah, Pak Rahma. Tapi sebagai pakar komunikasi jangan yang positif juga ya. Kita harus lihat dari komunikasi juga lah, Profesor Cipta. Apa benar cuma itu? Mengingat gini loh, Prof. Kalau dulu-dulu Mahfud MD ini dikenal sangat loyal, sangat membela, kadang-kadang membabi buta, di luar akal sehat kadang-kadang. Padahal beliau ini kan orang yang diketahui pakar hukum, yang mempunyai intelektualitas begitu kan. Buku-bukunya juga sangat bagus-bagus begitu. Kadang-kadang statementnya bahkan di luar nonsens gitu loh kadang-kadang ya, seperti banyak lah ya yang sampai sering menjadi bulian di internet, kita tahu lah ya. Ini saking membelanya rezim begitu ya, kok ujuk-ujuk di ujung tanduk ketika rezim mau berakhir kok seperti lompat skoci, lompat berbeda haluan, berganti haluan, ada apa ini? Iya. Nah begini, jadi saya sebetulnya siang ini mau bicara tentang wacana failed state, negara gagal. Waktu era SBY, saya sudah lemparkan bahwa negara kita yang tercinta Indonesia ini sedang menuju ke jalan negara gagal. Failed state, SBY marah. Siapa yang bilang itu? Kita tambah kuat negara kita. Nah. Negara kita makin lemah. Jadi saya berikan dulu supaya para pemirsa televisi Pak Rahma ini tahu persis what does it mean by failed state. Ya, apa failed state itu? Failed state adalah negara yang sistem politik dan sistem ekonomi dan sistem hukumnya sudah mulai melemah sehingga pemerintah tidak lagi in fully control, tidak lagi bisa mengkontrol negara ini. Jadi begitu lemah sistem politik, ekonomi, dan hukum. Oh, Pak Mahfud nih pakar hukum, profesor doktor hukum tata negara. Memang pinter. Aduh, Pak Mahfud ini pinter sekali. Jadi 3 sistem ini sudah makin lemah, sedemikian lemah sehingga pemerintah nyaris tidak sanggup menanganinya. Kalau negara sudah sampai ke tahap itu, negara itu dikatakan failed state, hampir lagi ambruk, negara gagal. Itu definisi dari mana itu, Pak? Definisi dari siapa itu? Ada beberapa buku, saya kutip ini. Ada buku. Sumbernya dari beberapa buku. Hampir sama, ya. Jadi ini kesimpulan kedua. Apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud, menurut Profesor Cipta Lesmana, Pak Mahfud sebetulnya ingin mengatakan
Indonesia sedang menjurus ke negara gagal. Dia berikan contoh yang jelas sekali soal korupsi. Bagaimana kita bisa selesaikan korupsi, kata Mahfud. Ya, semua eksekutif, legislatif yang hantam korupsi juga korupsi, pengusaha korupsi. Kita mau berantas korupsi dari mana? Ini bukan Cipta Lesmana, ini omongan Pak Mahfud. Nah, itu nuansa hopeless. Negara yang tidak bisa menangani hukum, yang tidak bisa menangani korupsi, that is false state. Itu sudah negara gagal. Walaupun nggak ada yang mengakui. SBY selalu mengatakan negara kita kuat, negara kita kuat. Ya, banyak pemimpin sekarang kita nih, negara kita nanti Pak Rama ya, buktikan ya, 2045, 100 tahun setelah merdeka, Indonesia menjadi negara kuat yang diakui oleh seluruh dunia. Menurut saya, that is a dream, mimpi. Jangan terlalu mimpi-mimpi yang sekarang saja. Nggak usah muluk-muluk. Bagaimana hasil pemberantasan korupsi di negara kita yang tercinta ini? Nah, 2 jam lalu saya baru baca berita ini. Mudah-mudahan nggak salah berita itu. Ya, Bupati Bogor diciduk karena korupsi. Satu semuanya. Ciduk semua. DPR juga begitu. Wakil ketua. Ini jabatan yang sangat prestisius. Tinggi sekali. Wakil ketua. Ketua DPR di Amerika, Speaker. House of Speaker. Itu jabatan tinggi. Ini wakil ketua dijebloskan penjara. Memalukan sekali perbuatan korupsinya. Jadi kita nggak sanggup. Nah, lihat KPK. Kan saya sentil KPK. Dalam kasus apa? Dalam kasus, sebentar. Yang diambil oleh Kejaksaan Agung. Yang baru kemarin ini. Minyak goreng. Migor gitu ya. Awalnya Polri yang turun ke lapangan. Polri ya. Dan Kapolri berapa kali turun bersama menteri. Ini saya menyimpang dikit ya, supaya pemirsa saya ini tahu jelas ya, berapa kali turun ke gudang-gudang yang disinyalir menimbun ya, ada 100.000 ton segala gitu ya, turun gitu ya. Waduh, menteri perindustriannya marah sekali. Sudah ketahuan nih mafia ya. Di DPR dikatakan sebentar lagi saya buka mafia, identitas mafia Migor ya. Nanti hari Senin, ini omongan Pak Menteri Perindustrian, hari Senin Kapolri akan umumkan nama-nama mafia Migor itu. Tapi dia tidak mengumumkan. Tiba-tiba dicaplok kasus itu oleh Kejaksaan Agung. Nah, kita Cipta Lesmana sebagai pengamat politik yang sangat thinking. Saya belajar di Chicago, ya, critical thinking. Nggak ada yang bertanya, kenapa Kapolri tidak sanggup menghantam mafia Migor? Ya, katanya hari Senin mau diciduk, mau diumumkan gitu ya. Kenapa tiba-tiba Jaksa Agung yang masuk? Ini misterius. Ini tanda-tandanya failed state. Failed state itu ditandai oleh mafia. Failed state itu biasa dikatakan negara mafioso, Mbak Rahma. Soal failed state ini ya, Pak Cipta ya. Kata kuncinya kalau dari definisi tadi adalah kesimpulannya adalah bahwa negara sudah tidak punya fully control gitu ya, dalam bidang ekonomi, hukum, ekonomi, hukum, dan apalagi satunya tadi itu politik ya. Kalau lihat kita bedah satu-satu, ekonomi saja contohnya. Ya tadi disebutkan minyak goreng. Harga minyak goreng aja kita menyerah pada harga pasar. Ini pemerintah tidak bisa mengkontrol harga itu. Diserahkan dengan harga pasar sehingga tinggi harganya di pasaran ya. Itu tanda-tanda. Sudah dikucurkan 100.000 per keluarga. BTL, bantuan langsung ya. Tetap masih tinggi. Nah, ada yang permainkan. Nggak usah pakai BTL sekali ya, kita lihat ciduk saja gitu, bisa lah. Saya karena dulu harganya itu yang subsidinya itu harganya tidak disubsidi tapi subsidinya diberikan melalui BLT, ya tetap nggak ngaruh, harganya tetap tinggi kan begitu ya.
Jadinya Ya, kalau dulu kan ini disubsidi kayak misalnya BBM. ya, Gitu. Nah, sementara kalau minyak goreng ini kan mestinya ada peraturan bahwa pengusaha itu 20% harus untuk pasar lokal, harganya harga lokal. Nah, ini ya. pemerintah sudah tidak bisa mengontrol, yang untuk lokal harganya tetap sesuai dengan harga pasaran, dilepas harga Singkat pasaran. kata, pemerintah kalau mau sajujurnya pada saat ini tidak mampu melaksanakan amanat Undang-Undang 45, tidak mampu melaksanakan pasal 33 Undang-Undang 45. Situ mengatakan bumi semua gitu dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Jelas. Prakteknya tidak demikian. Nah, ya itu salah satunya tidak fully kontrol, apalagi sepertinya lebih dikendalikan tadi tuh yang terkuat itu oligarki ya. Ya, Ekonomi dikendalikan oleh oligarki, politik apalagi begitu ya. Dengan sistem pemilihan seperti ini, presidential threshold dan parliamentary threshold, akhirnya oligarki lagi yang mengkontrol ya. Jadi bukan pemerintah lagi yang memegang kontrol. hukum sudah menjadi komoditi diperdagangkan, menurut Mahfud, diperdagangkan. Ya kong kali kong, kebanyakan begitu, kong kali kong, engkong sama engkong atau gimana gitulah. Nah, jadi kalau menurut kriteria definisi yang disampaikan oleh Profesor Cipta tadi, bahwa Indonesia sudah masuk kategori failed state ya, Prof? Ya saya nggak mau terlalu belak-belakan, sudah masuk, sudah menjurus. Menjurusnya di mana? Ini jurang, sudah di tepi jurang. Tinggal didorong dikit masuk. Kira-kira begitu. Yang menarik, apa yang terjadi jika kemudian failed state? Apakah benar seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD, solusinya itu kudeta seperti di Amerika Latin atau bahkan di Myanmar gitu. Solusinya apa tuh kalau udah failed state? Saya kira tadi saya katakan Pak Mahfud kalau saya lihat sudah nggak tahan, sudah emosional juga. Dia mengatakan nih kalau di Amerika Latin nih udah kudeta nih, kan di sana begitu solusinya. Di Indonesia kira-kira sama juga begitu ya. Nah, solusinya tidak selalu harus kudeta, ya, tidak harus selalu kudeta. Kan Pak Harto tidak dikudeta, tidak kan? Tidak. Pak Harto tekan ya. Dia bentuk Dewan Reformasi, ya, teman baik saya, Cak Nurholis Majid, itu teman baik saya di Chicago, diminta memimpin ketua Dewan Reformasi. Cak Nur mengatakan, maaf Presiden, maaf, saya nggak sanggup, udah nggak sanggup. Ya, beliau tidak mengatakan saja, ini sudah fair state, nggak sanggup. Ngomong sama saya nggak sanggup Pak Cipta. Loh kenapa Bapak ini guru bangsa? Saya sudah nggak sanggup. Negara sudah begini, saya mau diangkat ketua Dewan Reformasi. Ya, akhirnya ya jatuh juga begitu. Tapi Pak Harto tidak dikudeta. Ya, secara manis beliau mengundurkan diri. Ya. Lanjut. Ya, tapi tampaknya rezim sekarang meskipun menjurus failed state tidak suka dengan cara-cara manis itu, Profesor. Ya. Ada satu lagi, tunggu. Saya kasih contoh yang sangat gamblang sekali. Ya, kan itu kan ada 3 bidang. Ya, sudah nyaris tidak bisa dikendalikan. Sistem ekonomi, politik, dan hukum. Ya, ini ekonomi. Ya. Kita kira-kira sebulan lalu kali. Pak Jokowi, Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan melarang ekspor batu bara, ya, larang. Waduh, heboh waktu itu dan beberapa negara protes keras kepada Indonesia, terutama Jepang, Korea Selatan, karena mereka banyak ekspor batu bara Indonesia. Apa yang terjadi? 2 hari 3 atau 3 hari kemudian dicabut peraturan itu, peraturan pelarangan batu bara. Cabut. Itu kan memalukan. Nah, sekarang ini sudah santer nih. Sudah santer. Presiden Jokowi kemungkinan akan mencabut juga peraturan pelarangan kelapa sawit dan minyak goreng. Presiden Jokowi 4 hari 5 hari lalu keluarkan peraturan melarang secara total ekspor kelapa sawit dan migor dalam upaya mengendalikan harga migor yang membuat Bapak Presiden kita ini pusing, kesel sekali. Sekarang sudah santer. Ini sebentar lagi bakalan dicabut. Kenapa? Banyak negara di luar ini juga sudah gaduh. Waduh, negara-negara yang banyak impor kelapa sawit dan minyak goreng di Indonesia.
mereka dirugikan gitu kan? Ya. Ini kemungkinan dicabut lagi. Bayangkan kalau pemerintah, presiden, perdana menteri ya, sering keluarkan peraturan berapa hari dicabut lagi, keluarkan peraturan berapa hari dicabut lagi. Itu indikasi fail state di bidang ekonomi. Ya, ya Pak, rasanya tadi itu kalau sudah bidang ekonomi, politik, hukum sudah masuk kategori failed state dan solusinya adalah tidak harus kudeta menurut Prof. Kita ada cara yang lebih manis yaitu seperti Pak Harto mengundurkan diri. Tapi antara lain. Tapi terjadi sekarang boro-boro mengundurkan diri malah sebelumnya mau 3 periode biji mana? Jadi kalau Mbak Rama tanya saya begini, saya menjawab walau alam. No comment. Nah iya, jadi lantas solusinya apa jika kemudian tidak akan, sepertinya naga-naganya tidak bakalan mengundurkan diri karena justru sebaliknya mau nambah diperpanjang gitu. Iya. Pilihan yang terakhir dong bahwa harus kudeta. Seperti yang dikatakan Mahfud. Iya, kata Pak Mahfud. Saya pribadi selalu tidak setuju dengan kudeta. Dulu zaman SBY saya ditarik-tarik saya, ya, diminta sama perempuan siapa tuh, yang kemudian masuk penjara juga. Ayo kita turun ke jalan, ya, kita gulingkan SBY. Nah, saya bilang saya anti revolusi jalanan, anti saya, nggak mau saya. Ya, siapa tuh perempuan itu, nggak mau saya. Ya. Nah, ya kan Mbak Rahma kan, aduh. Sembahyang 5 kali, nggak pernah berhenti semua. Kita sembahyang semua. Mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan kepada kita. Jangan ribut-ribut, jangan bakar-bakaran, jangan huru-hara. Mudah-mudahan Tuhan ini maha baik, Pak Rahma, sama bangsa Indonesia ini. Nanti at the last moment, biasanya kita dikasih jalan. Ya, nanti ada muncul, tiba-tiba. Muncul apa? Bukan tuyul, muncul orang yang memang betul-betul pemimpin. Bisa, Pak Rahma, bisa. Itu tangan-tangan Tuhan, Pak Rahma. Repot ini kalau bicara Tuhan, Profesor Cipta, karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa tidak akan merubah nasib suatu kaum jika tidak berusaha kaum itu untuk merubahnya, begitu ya. Kalau kita tidur-tidur berharap, ngarep.com aja. Itu gimana? Saya baca ulang-ulang itu, baca. Kalau Anda tidak berbuat sendiri, nggak bisa harapkan Tuhan gitu. Tuhan hanya akan merubah, nggak akan berubah kalau nggak kita berusaha untuk merubahnya, begitu kan. Yeah. Jadi ini harus dari bangsa Indonesia sendiri juga berusaha untuk keluar dari failed state ini, begitu, dengan berbagai cara, begitu, dengan cara apapun. Nah, saran saya, Pak Rahma, setelah ini Pak Rahma bujuk-bujuk Profesor Mahfud. Pak Mahfud, ini subscriber saya sudah puluhan ribu, minta saya bicara langsung dengan Pak Mahfud. Pak, tolonglah Pak, bantu saya Pak. Saya sudah pusing nih Pak. Sudah ratusan ribu kontak saya. Kepengen dengar langsung dari mulut Pak Mahfud. Artinya Pak Rahma bujuk-bujuk Pak Mahfud, datang Pak Mahfud ke studio saya. Bukan datang studio, kan bisa webinar gitu ya. Nah, biar Pak Mahfud langsung bicara dengan rakyat Indonesia, terutama dari pemirsa televisi Mbak Rahma ini, supaya lebih puas. Kalau ini kan bicaranya perantara, ya. Tapi jangan-jangan Prof. Cipta Lesmana ini calon juga. Komunikasi, Profesor Cipta. Kita ingin dari segi komunikasi ini apa sih yang tersirat dan tersurat itu kan, kalau pakar komunikasi. Saya sudah jawab tadi. Nah, ini ada lagi nih. Karena Mahfud MD mengatakan, menurut Mahfud harus ada strong leader yang mampu melakukan terobosan saat Jokowi selesai 2024 nanti. Nah, apakah ini tersirat dan surat? Sayalah strong leader atau apa gitu? Apakah ini tersirat atau surat? Saya walau alam. Tapi saya mohon maaf kalau pendengar banyak yang nggak sependapat dengan Cipta Lesmana. Karena saya kaget juga pendengar pemirsa Mbak Rahma ini ya itu puluhan ribu mencintai Cipta Lesmana. Heran juga saya. Nah, banyak fansnya Pak. Tadi menurut saya ya, aduh saya mau ngomong lupa lagi. Strong leader. Strong leader. Mbak Rahma, mohon maaf, saya setuju. Setuju saya.
Indonesia ini negara sudah hampir gonjang-ganjing harus strong leader. Tetapi strong leader yang bukan otoriter. Ada Barama strong leader, tapi tunggu. Ini Barama mau nafsu sekali sih, mau cepet-cepet sekali itu loh. Strong leader, tapi dia masih punya sifat-sifat demokratis. Ada itu ya pasti ada lah, masa Indonesia sekian banyak penduduknya nggak ada gitu ya. Pasti banyak orang pinter, orang yang strong ya, tapi juga nggak mau tangan besi gitu ya. Dari bursa yang ada sekarang, Pak, ada nama-nama kan, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, ada Erick Thohir, ada siapa lagi nama-nama banyak yang beredar. Ada Prabowo, apa segala gitu. Prabowo. Kalau menurut Profesor Cipta, siapa nih strong leadernya? Yang saya inginkan adalah pemimpin yang strong, tetapi tetap masih punya sifat-sifat demokratis. Ada Barama. Ada itu siapa, Prof? Enggak, saya nggak mau sebut. Itu sudah sangat pribadi, sangat subjektif. Tapi saya yakin Tuhan itu Maha Adil. Tuhan itu menurunkan begitu banyak rakyat di Indonesia ini yang pinter-pinter, yang strong, tapi demokratis, yang tidak mau menggilas rakyat. Ada Barama. Tapi kalau dari segi komunikasi, Prof, statement ini menunjukkan bahwa leader yang sekarang nggak strong dong. Ya, artinya. Ya, kurang strong. Ya. Itu di ilmu politik diajarkan, ya, ilmu politik. Saya kasih sedikit, ya, ilmu politik diajarkan. Pemimpin harus konsisten, harus strong. Pemimpin kalau sudah mengeluarkan keputusan, apapun keputusannya, tentu saja pemimpin mengeluarkan keputusan pasti sudah dipikirkan baik-baik dengan penasehat macam-macam. Begitu dia keluarkan keputusan, dia tidak akan cepat mencabut kembali. Dia tidak akan mencabut kembali. Lihat Pak Harto. Pak Harto jarang sekali pemimpin, dia sudah keluarkan keputusan. Jadi teori politik mengatakan itu menunjukkan firmness, keteguhan pemimpin. Diserang, dikritik apapun, dia tidak akan mencabut keputusan yang sudah dikeluarkan. Sebaliknya, kalau pemimpin sering mencabut kembali keputusan yang sudah dikeluarkan, itu menandakan pemimpin itu weak, lemah. Nah, silakan Barama analisis sendiri. Kan batu bara sudah berapa kali? Ya? Semua kalau peraturan sih berubah-ubah, penampakan itu mempengaruhi juga dalam segi ekonomi ya, investasi juga. Karena seperti nggak ada kepastian ya. Semuanya bisa dirubah, nggak ada kepastian hukum, nggak ada kepastian aturan yang bisa berubah setiap saat. Bahkan Omnibus Law saja yang katanya untuk investasi, ternyata dibawa ke Mahkamah Konstitusi juga harus direvisi lah dalam 2 tahun. Semuanya, sehingga itu menunjukkan bahwa peraturan yang keluar ini adalah bukan produk yang terbaik, buktinya bisa digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi kan? Karena dibikin tanpa direnungkan, tanpa dianalisis secara sematang-matangnya, dan tanpa melibatkan banyak pihak sebelum diketok palu, sebelum diteken oleh presiden. Nah, terlalu cepat gitu loh. Omnibus Law sejak awal dicurigain. Belum tentu benar, dicurigai. Ini produk pesanan dari luar negeri. Kabarnya begitu. Nah, makanya banyak yang ini, banyak yang protes macam-macam sampai ke Mahkamah Konstitusi. Bayangkan, itu ada sekitar 25 atau 30 peraturan disatukan, dijadikan Omnibus Law. Itu sangat sulit sekali. Banyak cacatnya. Seringkali terlalu cepat pemerintah ini. Ya, nah sehingga kalau kesimpulannya nih sebelum kita tutup acara ini ya Profesor Cipta, kesimpulannya Indonesia sudah memasuki atau menuju istilahnya, menuju dari dulu menuju terus dari SBY dulu Profesor Cipta udah bilang menuju, sekarang juga masih masuk ke lubangnya belum, sampai saat ini belum. Kalau sudah masuk ke lubang, kalau Indonesia sudah failed state, itu sudah ramai di luar itu. Barama nggak bisa siaran nih. Kalau sudah belum, saya yakin belum. Ya, sedang menuju. Kapan nyemplungnya? Jangan tanya saya. Nah,
Indonesia menuju failed state, solusinya adalah ya mesti cepat. Solusinya pemimpin kita, terutama presiden, ya, kepala negara, panglima tertinggi, harus cepat apa? Cepat sadar dan cepat bertindak. Cepat bertindak. Tapi rasanya tidak Bertindak mungkin, Prof. harus, tunggu, bertindak harus melibatkan banyak pemimpin kita. Jangan lagi melibatkan dia lagi. Jangan. Libatkan orang-orang tokoh-tokoh yang arif, ya, tokoh-tokoh kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama. Diundang round table discussions. Katakan 10-15 orang. Dan di situ dialognya betul-betul harus berdialog, bukan monolog. Di negara kita, pemimpin salah satu kelemahannya adalah dialog, diundang, tapi yang terjadi monolog, ya. Ini yang tidak efektif, ini yang sering terjadi. Ya. Ya. Harus benar-benar dengar. Menurut Bapak gimana? Oke. Ya. Catat ya, perintahkan sama sekretaris. Catat. Menurut Bapak gimana? Nah, kasih kesempatan yang cukup banyak dan supaya tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ilmiah, tokoh-tokoh politik, dan sebagainya itu betul-betul. Jangan pengusaha cuma satu orang yang ngomong, alah ngibul aja loh, ngibul. Menurut pengusaha-pengusaha, sebagian besar inginkan Jokowi 3 periode. Pengusaha mana? Saya ini kan masih aktif wartawan, Mbak Rahma. Saya telepon teman saya 2 pengusaha, nggak ada Pak Cipta. Di organisasi itu nggak ada pengusaha yang inginkan, nggak ada. Nah, ngibul aja tuh orang yang ngomong begitu. Sebagian besar pengusaha menginginkan Pak Jokowi 3 periode. Muncul lagi itu tukang survei, siapa namanya itu ya? Ya, 3 periode. Ya, 3 periode. Presidennya Jokowi, wakil presidennya Prabowo. Terus langsung tag loh kan? Ya. Langsung akhirnya Pak Jokowi marah. Ya, saya senang lihat Pak Jokowi marah di sana, ya. Diperintahkan kan, mulai sekarang saya minta semua menteri-menteri jangan lagi bicara presiden 3 periode. Itu orang Betawi bilang Jokowi sudah empet sekali, sudah empet. Jangan ya. Bicara saja. Ya, Rahma ini selalu nggak bisa positive thinking, selalu negatif. Tugasnya wartawan bukan positive thinking, Pak. Saya masih ada positive thinking terhadap pemimpin saya yang bernama Joko Widodo. Tapi positive thinking seperti apa nih, Prof ya? Karena kan ini sisa 2 tahun saja. Mampukah memperbaiki keadaan yang digambarkan oleh Mahfud MD ini, di mana korupsi sudah merajalela di semua kalangan, di semua bidang, bahkan lebih buruk dari Orde Baru? Mampukah itu diperbaiki dengan orang yang sama, begitu ya? Karena kalau korupsi merajalela segala bidang, segala kalangan, itu artinya termasuk kalangan istana juga dong. Bahwa istana rasanya bukan tidak mungkin ini, bahwa istana juga sudah tidak steril ya dengan korupsi. Mampukah perubahan itu dilakukan oleh orang yang sama? Menyapu dengan sapu yang kotor, bisa nggak sih? Ini pertanyaan yang nakal, pertanyaan yang provokatif, yang sepertinya meminta Pak Cipta jawab mana mampu gitu kan? Ya, kalau nggak mampu berarti masukin Amerika Latin ke sini. Saya jawab dengan tegas, Barama, mampu. Saya tetap percaya Jokowi ini orang pintar. Mampunya ini mampu dengan yakin ada harapan atau mampu tapi hopeless sebenarnya? Ya, pokoknya saya yakin mampu. Ya, saya banyak teman-teman yang banyak interaksi dengan Jokowi. Semua mengatakan sama saya, Pak Cipta jangan main-main ya. Jokowi ini kelihatannya lemah, katanya gitu. Nah, Jokowi ini keras orangnya. Ya. Dia juga pinter, jangan seperti ini. Pinter Jokowi, saya yakin ya. Sayang ya Jokowinya belum ketemu Profesor Cipta Lesmana begitu kan, Pak Rahma kan, ya, kasih advice saya begini. Sikat, dia mesti berani copot menteri-menteri yang crook, menteri-menteri yang self interest, harus berani angkat tokoh-tokoh yang berintegritas, yang pinter dan selama ini clean. Tapi nyatanya tokoh menteri yang banyak dikritik itu malah ditambahin jabatannya. Kan itu menunjukkan bahwa ya
harapan Profesor Cipta ini sebenarnya hopeless ya, karena mungkin Indonesia masih menuju ya, bukan fail state, menuju fail state gitu ya. Tapi saya yakin Indonesia sudah menjadi negara hopeless. Nah, ini Pak Jokowi belum mengeluarkan samurainya, belum mengeluarkan dan belum menggunakan samurainya. Pada suatu saat, kalau situasi makin jelek, saya yakin Jokowi berani dia keluarkan sarungnya, dia babat orang-orang kepercayaannya yang sekarang makin tahu, makin terbuka kedoknya. Ya, ini orang nggak bagus, orang-orang nggak bagus, berani dia tebas oleh samurainya. Ya, baik. Jokowi segera mengeluarkan samurai. Yang terpenting adalah siapa yang akan ditebas dengan samurai itu. Jangan sampai bukan nama lain, malah rakyat yang ditebas. Jangan sampai ya tentunya. Jadi permintaan saya sama Pak Rama, satu permintaan saya, tolong segera undang Profesor Mahfud. Oke, nanti saya Anda mengatakan, Pak, kata Prof Cipta begini, komentar tentang apa gini ini. Kami minta dengan sangat ya wawancara. 15 menit saja lah, nggak 1 jam seperti Prof Cipta ini. Baik, terima kasih Pak Profesor Cipta sudah meluangkan waktunya ya. Ini karena Profesor Cipta termasuk narasumber yang paling digemari di Realita TV ini. Amin. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.